Dan ini Ruang Tamu RSY. Gue pengen ajak lu main sebentar deh. Gue akan kasih dua nama. Gue minta lu pilih, terus lu kasih tau alasannya. Kita start dari yang sederhana dulu. Masa lalu lu deh, pemain bass. Kalau gue sebut Fender dan Pedula. Fender. Kenapa? Karena gini, itu sama alasannya dengan kenapa NIF dan API itu terkenal. Karena banyak rekaman yang pakai itu. Akhirnya kuping udah familiar. Oh, ini sound bass yang sering gue dengar secara subconscious ya. Oh. Akhirnya familiar. Akhirnya kenapa NIF sama API itu jadi kayak, dan mungkin kalau converter kita ngomongin FOG, itu kenapa jadi kayak sound major label. Standarnya. Karena lewat itu semua, lewat Fender, lewat Precision, lewat Jazz Bass, itu udah Fender, dipakai ya? di ribuan album gitu. Jadi itu udah colok bunyi, lu main udah bener. Kecuali tone tangan lu caur. Menarik loh, karena gue dengan background lu yang tadi pakai barang-barang, gue sebutnya tadi Pertamax Plus ya. Biasanya kan premium orang kan, lu udah bukan premium lagi, Pertamax Plus. Gue pikir lu bakal milih Pedula yang sifatnya lebih butik gitu. Lebih mahal daripada Fender yang kacang goreng. Ternyata Fender ya. Tergantung itu juga sih, kita ngomong tergantung musik juga ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari versatile-nya kan, Pedula nggak bisa masuk ke semua musik kayak P-Bass atau kayak Fender gitu kan. Nice. Itu yang gue lihat. Lu bawa P-Bass sudah pasti kepake deh. Sound engineer banget Anda, Bung. Gue lanjutin sama yang kedua. Dua doang nih, Mas. Gue lanjutin yang kedua. Genelec sama Adam. Yang mau lo jual kan, ya kan? Yang mau lo beli. Genelec sama Adam. Gue belum pernah denger Genelec yang ini sih, terus terang aja. Karena kita hidup di kayak negara dunia ketiga ya, Mas. Kayak Kongo gitu. Jadi beli alat tuh kayak harus ada sentuhan Roh Kudus dulu ya, kayak. Iya, kita nggak kayak di Amrik yang beli nggak cocok, dalam 7 hari kita bisa kembaliin. Kita nggak bisa. Dan di ruangan showroom sama di ruangan kita kan beda responsnya. Good point. Itu karena Anda diabaikan orang. Karena Anda diabaikan Jadi orang. kita belinya benar-benar pakai iman. Gue juga, sebenarnya kenapa gue beli Adam waktu itu, karena Genelec itu lebih mahal daripada Adam yang ini, gue lihat dari fiturnya. Cuma waktu gue denger scoring nih, Adam dev-nya main banget. Gue waktu itu hampir mau ke Chandracom, lihat Barefoot sama KH, akhirnya enggak. Oke, udah beres di Adam ya? Udah, gue denger satu Adam yang ini kayak, aduh, gue nggak bisa kerja Mas, 2 minggu Mas. Lu kebayang gak sih? Gue baca-baca YouTube sama forum yang udah gue pernah baca sebelumnya, cuma 2 minggu gue bacain terus. Meyakinkan ya, meyakinkan. Iya, pokoknya gue 2 minggu masih kepikiran, itu gimana caranya gue harus beli. Dan akhirnya terbukti. Si Rafael merasa mixingannya berubah, which is bagus, lebih bagus lagi. Gue juga merasa gue bisa lebih, surgical. Oh, oke. Ya. Ada beberapa itu sih, kalau kita ngomong Lebih detail ya? Iya, ada 2 pikiran nih kadang-kadang buat ini. Ada yang mikir, kalau terlalu detail, waktu translate ke speaker biasa, kok beda gitu. Ya. Ada yang milih, gue nggak pengen denger sedetail ini deh, yang penting bisa cukup merepresentasikan, yang keluar itu gue bisa maksimalin. Jadi waktu keluar ke stereo atau speaker lainnya, iya ini yang gue mau. Tapi kalau gue orangnya, gue harus bisa denger semua yang pengen gue denger. Ya. Ibaratnya pixelnya harus, kalau bisa, pixelnya setinggi mungkin. Setinggi mungkin, ya. Jadi sementara ini Adam ya? Sementara ini Adam, itu jual santai sih, kemungkinan gue kalau itu harus beli tengahnya lagi, PR Mas. Sebenarnya bagusnya sih Adamnya ditahan, Genelecnya tetap beli kan, ya nggak? Aduh. Amin aja deh, amin. Tapi kalau gue nggak akan pilih Genelec, nggak akan pilih Adam. Apa lu? Gue akan pilih Hawa. Belinya apa? Ya. Percaya nggak percaya?
pecahan dari Adam bikin speaker namanya Eve. Hah, serius? Serius, nggak bohong gue. Wah, harus beli gua berarti. Udah ngomong gua. Oke, gua lanjut. Tadi sebenarnya udah lu jalan sih, tapi gua tertarik buat ngobrolin. Engineer, sound engineer atau basis? Endgame-nya ya. Endgame ya. Good point. Iya. Sound engineer. Sound Tapi gue engineer. bersyukur gue pernah jadi basis karena gue nggak mau jadi sound engineer yang terlalu technical dan nggak ngerti player. Ya. Kadang-kadang itu Enggaknya jadi gua pernah- kadang-kadang itu jadi masalah juga kan? Kayak ada Jadi gap. masalah. Kayak ada gap di situ yang Iya. nggak bisa tersampaikan kan? Terlalu kaku nanti jadinya. Iya. Iya, itu gue bersyukur sih. Ya, kebanyakan sound engineer mungkin player yang gagal. Kalau buat kasus gue jangan bilang kebanyakan. Kasus gue sound engineer yang adalah player yang gagal. Dan basis kan? Basis tuh biasanya gitaris Basis. yang gagal. Iya, benar. Gue jadi udah gagal 2 kali. Gagal 2 kali gue. Karena karena di lingkungan gua tuh gitu. Main bass kan, ada panggung ditanya, lu pasti main gitarnya Iya. jelek ya? Disuruh main bass. Dulu gue coba main gitar nggak bisa ngebut. Gue kayak, anjir, ini bass aja deh. Ternyata susah juga. Ini 2 kali gue Aduh. gagal. Untuk Zaman 3 kalinya kagak. Zaman itu belum lihat Frankie sih. Kalau lihat Frankie nggak akan ada yang bilang gitu ya. Iya. Mas Oke. Franky. Gua lanjutin. Cash atau nyicil? Apapun yang bisa membuat mencapai tujuan Anda. Kalau nyicil. Kalau cash terus langsung nyicil kan kalau nyicil bisa direncanain, itu akan membuat kita terbantu juga ya. Jadi kalau gua pilih deh salah satu, cash atau nyicil, lu lebih prefer mana? Nyicil. Nyicil ya. Nyicil. Jadi uang perputaran lebih sehat ya. Iya. Untuk sekarang iya. Untuk sekarang harus nyicil. Harus nyicil ya. Gua sebenarnya pengen Untuk ngegali sekarang harus skill Chinese-nya biar keluar. Ah. Kalau gue gampang, Mas. Kalau gue gini. Kalau gue butuh sesuatu barang, gimana cara gue cari duitnya. Jadi gue nggak menurunkan gaya hidup gue, tapi gue cari duitnya lebih banyak. Gimana caranya? Good. Ini harus dicontoh nih. Jadi cari duitnya lebih banyak ya. Iya, kan ada beberapa yang kayak, aduh makan Indomie aja deh biar bisa beli ini. Ujung-ujungnya kena ke kesehatan kan. Iya. Ya kita mau beli alat, tujuannya kan bikin musik lebih bagus. Menghidupi keluarga. Bukan dipakai buat yang aneh-aneh. Nah mungkin Tuhan nggak akan kasih jalan buat gue. Ya. Itu perlu dicontoh teman-teman, termasuk oleh saya juga. Jadi cari duit lebih banyak. Iya, Kalau- langsung nyicil aja, nanti Tuhan akan kasih rezekinya. Itu cuma pembenaran gue aja biar bisa beli alat. Itu ayat-ayat yang burung-burung dipelihara, itu pembenaran gue. Gue langsung beriman, oke gue beli, gue beriman. Rainer nih sebenarnya kalau lu kenal sama Rainer tuh agak bingung. Dia tuh sebenarnya religius atau enggak, gua nggak tahu sih sebenarnya. Tapi dia banyak kutip Alkitabnya banyak nih orang nih. Bisa disetel. Oke, gua terakhir agak bandel ya. Lu tahu? Oke. Lu pasti tahu Nikita Mirzani dong. Iya, Kalau Tante Erni, iya. Nikita Mirzani Tahu. atau Tante Erni? Harus milih ya. Itu kayak Apa dua-dua. musiknya ya? Ini nggak ada hubungannya sama musik. Nikita Mirzani, Tante Erni. Mungkin kalau dilihat dari track record Tante Erni. Track record gimana ya maksudnya nih? Masih nikah, segala macem. Oh, oke. Karena perceraian butuh duit. Jadi Iya, Tante Erni ya di situ ya. Aduh, ya. Ini sebenarnya gue pengen mancing sisi laki-lakinya, tapi yang keluar tetap sisi Chinese-nya tadi ya. Iya, itu kenapa? Itu udah ke program ya.
Template banget langsung. Keren banget itu ya, bawaan lahir. Yoi. Gak usah belajar manajemen lagi orang-orang Cina udah. Buang-buang duit. Makanya tadi AMT bisa nyangkut itu, hebat. Itu berkat Tuhan, Mas. Itu benar-benar itu beneran, itu kayak divine intervention sih. Karena gue nggak ada track record jadi distributor sebelumnya. Ya. Dan jalan kan, AMT rame loh. Sempet rame pada masa lu jalan tuh, AMT rame. Di Bandung tuh yang banyak pakai AMT banyak. Itu gue naik travel, Mas, nawarin ke 3 negeri, kucuk-kucuk. Iya. Bawa barang aja udah gitu, kayak belaga gila aja. Dan diterima ya? Iya. Diterima sama 3 negeri, waktu itu Albert. Gue berutang banyak sama Albert tuh. Albert sekarang di Jakarta ya? Nah, itu gue udah lumayan lost contact sama si Albert. Main gitarnya agak seru tuh ya, agak mengerikan juga dia. Iya, dia country-nya jalan ya. Gila itu orang ya. Ngeri main gitarnya, asik banget lah, asik banget. Terakhir, sebelum kita closing, gue pengen ngebahas tentang kita sama Indonesia. Tadi lu bilang kita buat alat musik gitu ya, kayak negara dunia ketiga. Gue pengen kayak, gimana menurut lu ke depan? Perkembangan digital, perkembangan pemerintah yang bangun infrastruktur, gimana Indonesia ke depan buat pekerjaan kita di industri kreatif? Menurut lu gimana Indonesia? Buat pekerjaan kita ya, menarik nih topiknya, berat nih. Gue rasa gini, jalan tuh banyak, cuma jangan pakai jalan yang udah ada. Jalan itu banyak, tapi jangan pakai jalan yang udah ada. Iya, kan kalau mau gampang ikutin jalan tol kan, atau jalan yang udah ditebas orang dulu. Sebenarnya sekarang banyak. Salah terbesar musisi adalah nggak tahu pasar, itu satu. Atau mencoba bikin lagu untuk mengimpress, buat gue ya, ini pendapat pribadi ya. Iya. Buat lagu untuk mengimpress sesamanya. Kayak gue gitaris, lu gitaris, gue buat lagu buat bikin lu, ih anjing si Rainer keren nih main gitarnya. Salah banget, musik lu nggak bakal dibeli, nggak bakal didengar. Karena kita sama-sama, kalau dilihat dari bisnis, kita sama-sama produsen, lu gitar, gue gitar, Mas. Gimana caranya kita cari end listener kita siapa ya? Kita mau ngejar market yang kayak gimana ya? Gue harus gimana buat nyampe ke market itu dan membuat market itu. Saat lu bisa berhasil membuat market yang udah lu research dan sesuai ya sama taste musik lu ya. Bukan berarti lu buat musik just for the sake of dapetin market itu, tapi itu nggak sesuai hati lu. Itu kayaknya nggak akan bekerja juga. Jadi lebih kayak musik gue kayak gini, ini bisa dijual kemana aja. Apa yang harus gue lakuin biar bisa nyampe ke telinga orang-orang itu. Jadi buat gue, kita langsung B2C aja, jangan lu jadi dewa di tongkrongan tapi nggak ada yang denger musik lu. Atau yang denger sesama musisi orang awam, itu siapa ya? Salah juga. Karena apa ya? Instrumental segala macam buat gue itu pasar yang bisa dieksploitasi lebih. Dan di Indonesia bisa berkembang. Bisa tergantung lo ininya aja, tergantung lo bikin kerennya aja kayak gimana. Sekarang orang banyak yang stres. Kenapa lo nggak bisa bikin musik yang bikin mereka soothing gitu? Banyak orang insomnia. Kenapa lo nggak bikin gitar yang adem gitu? Lu ngebut, ya udah itu mungkin salah satu skill buat belajar atau apa. Atau mungkin lu bisa, kalau lu jago ngebut nih, lu bikin aja musik buat orang fitness segala macam biar semangat. B2C itu tadi ya? B2C, jangan B2B, jangan musisi sesama musik. Ya mungkin ada kolaborasi ya. Cuma kalau tujuan lu buat nge-impress, bikin status lu antara musisi makin bercokol, duitnya nggak ada sih gue lihat sih. Dan kita balik lagi ke duit, lu berkarya buat continuity album lu, kalau nggak ada duitnya nggak bisa kan lu keluar terus. Gue pengennya tuh kalau misalnya lu bikin album pertama lu akan membiayai album kedua lu. Iya. Dan ujungnya jadi kayak snowball effect kan. Album pertama lu masih laku, album pertama kedua akan membiayai album ketiga. Yang artinya apa? Artinya budget produksi lu makin gede kan. Lu bisa
lu bisa bikin production yang lebih bagus, mungkin ada merchandise yang lebih bagus, atau lu bisa bikin budgetnya buat promosi. Gua rasa itu sih. Lu selalu ngebahas dari sisi kitanya. Lu nggak bahas negaranya. Skeptis nggak? Maksudnya negara kayaknya nggak akan bikin apa-apa gitu. Gua rasa kita memang di negara dunia ketiga di mana orang-orang tuh masih struggling buat hidup, Mas. Saat orang-orang masih sibuk mikirin perut, kesenian adalah hal kesekian, ataupun kesenian akan dipikir cuma buat gimana cara gue buat have fun, tanpa pelik. Kalau disajiin sesuatu yang ribet, anjing, gue udah dimarahin bos gue, ngapain gue dengerin ini, apaan sih? Pastinya maunya dangdutan kan? Pasti maunya yang ajab-ajab aja kan, yang biar stresnya hilang. Itu sih, maksudnya gue lihat standar hidup kita menentukan musik yang masih laku, yang akan laku itu kayak gimana. Dikasih terlalu pelik, hidupnya udah pelik, Mas. Iya kan? Iya. Percuma gitu, kasihan dia. Oke. Lu cari, kalau misalnya musik lu memang pelik, lu cari negara berkembang, negara maju. Buat apresiasi, buat bisa dengerin musik itu ya. Yes. Oke. Karena lu salah marketing kalau buat gue. Kalau musik lu terlalu pelik, dan di Indonesia mungkin ada yang appreciate, cuma niche, marketnya niche banget. Sedangkan lu butuh skala yang lebih besar. Iya. Jadi yang gue simpulin adalah bahwa kita harus bisa itu ya, mengembangkan diri kita buat bisa lihat tadi marketnya ya. Nah, dan market future musik terbesar adalah buat gue NFT. NFT itu market musik terbesar. I see. Dan gue kemarin lihat Dewa Bujana ya, dia yang kayaknya pertama kali ya jual NFT musiknya ya. Iya. Itu gila lu, Mas, teknologinya, Mas. Lu langsung dapet royalty on the spot lu, nggak pakai nunggu lembaga kolektif itu bergerak. Langsung ya. Langsung, karena itu kan program. Langsung. Jadi nggak ada pakai akuntansi dicurang-curangin. Iya. Karena dia udah di blockchain itu langsung kelihatan ya. Maksudnya flow uangnya langsung kelihatan. Benar, udah scripted. Nggak mungkin ada cara untuk, ataupun kalaupun ada, akan sangat susah. Untuk sekarang ya? Untuk sekarang. Jangan pernah NFT future-nya. Jangan pernah remehkan Indonesia. Hacker Indonesia. Apa yang nggak bisa di-crack di Indonesia coba? Iya juga ya. Gak, gue punya pengalaman PS. Ya kan, lu beli PS2 kan, zaman dulu PS2. Terus orang bilang ini tuh pokoknya canggih, dia nggak akan ada bajakannya. Tiba-tiba keluar PS3, tiba-tiba ada bajakannya PS2, bajakan semua, terus PS3. Ini canggih banget, ini udah pasti nggak bisa dibajak. Ada bajakannya. Keluar PS4 ini online, udah nggak bisa bajakan. Ada bajakannya, selalu aja ada. Nggak ada yang nggak ada bajakannya di negara dunia ketiga ini. Setuju, tapi one thing about bajakan itu adalah gateway untuk hacker masuk ke sistem lu. Iya, benar. Makanya banyak yang kecolongan karena lu pakai program crack-an. Itu udah ada jalur belakangnya tuh untuk masuk. Nah, ini nih, gua kasih tahu nih, ini pride orang yang pakai asli semua nih, kayak gini, lihat mukanya, lu lihatnya mukanya nih. Namanya palsu. Tapi gua rasa orang Indonesia udah makin dewasa sih, gua rasa mulai pakai yang asli, mulai nggak beli lagi bajakan. Gua rasa udah sampai ke sana sih ya, kita udah melangkah ke sana. Jadi ya ini sebenarnya tanda cukup baik sih sebenarnya kalau menurut gua. Semoga ya. Tinggal istiqomah aja kita, istiqomah. Jadi kapan album solo lu keluar, Mas? Wow. Ini gue dapet gamparan dari ibu-ibu yang nggak ngerti produksi. Tapi gue langsung kegampar. Dia bilang perfeksionisme adalah musuhnya produktivitas. Gak kelar-kelar loh. Gue langsung kayak anjing ya juga ya. Maksudnya kita hidup kan finite kan. Kita mau perfeksionis kayak gimana? Pada akhirnya produktivitas.
Oke. Itu gue setuju. Ulang dulu dong. Bagus lu yang ngomong. Gimana tadi apa? Perfeksionis adalah musuhnya produktivitas. Setuju. Disikat aja ya. Percayai hatimu, instingmu, sikat ya. Iya, kadang-kadang ini kan Mas, karena lu udah sering latihan, itu udah internalize di badan lu kan. Badan dan otak kan. Benar. Justru itu yang bagus kan ya. Iya. Keputusan itu kayak musiknya ngomong ke lu sendiri mau diapain. Thank you buat ngingetin loh. Itu dalam buat gua sampai ke hati itu. Gua tiba-tiba diingatkan. Anjir si Renner bener nih. Dan gue pernah nanya juga ke diri gue, apa kabar kalau lagu itu sebenarnya nggak cocok sama gue, tapi gue akan tolak kliennya. Tolak dalam arti gue menyelamatkan lagunya daripada lu ke orang yang salah. Daripada gue terima duit lu terus gue kerjain aja just for the sake of the money, mending gue tolak lagunya kalau gue nggak ngerasa kalau gue orang yang bukan orang yang tepat untuk mixing lagu itu ya. Jadi Renner Ferdinand ini bukan sekedar sound engineer, tapi juga seniman, idealis dia ya. Ya itu sih, kalau di Hollywood ada omongannya lu cuma sebagus hasil karya terakhir lu. Lu mau bikin 1000 karya bagus, terakhirnya hancur, ya hancur. Dalam itu ya, bro. Teman-teman, kita semua adalah sebagus karya terakhir kita. Buat karya terakhir yang paling baik dalam hidup kita. Yes. Renner Ferdinand, anggap karya terakhir. thank you buat waktunya ngobrol-ngobrolnya semua, value-value-nya, cerita-ceritanya. Semoga nggak kapok kalau gue ajakin lagi. Gue appreciate banget semua yang lo udah bagiin, semua yang lo ceritain. Thank you ya. God bless. Siap. Ditunggu album solonya. Damn lo, ini closing statementnya lu parah, kena banget ke gue. Bahaya nih. Udah, gua cut di sini. Semuanya Renner Ferdinand. Sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. God bless. Bye bye.